Materi yang saya ambil pada saat ini adalah, benarkah satu orang percaya seisi rumah diselamatkan? Ya, saya bertanya Bapak Ibu, saya bertanya, benarkah ketika satu orang percaya seisi rumah diselamatkan? Ya, kalau kita mengaminkan itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Tapi apakah semudah itu Bapak Ibu? Ya, apakah semudah itu? Nah, kita akan bahas Bapak Ibu, kita baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus HaMashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan mereka membicarakan firman Yahweh kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan setelah menyambut mereka pada jam malam hari itu, dia membasuh luka-luka mereka dan dia sendiri segera dibaptis, juga semua orang yang ada padanya. Satu orang selamat, seisi rumah juga selamat. Itu yang kita aminkan Bapak Ibu. Dan harus terjadi untuk keluarga kita, ya, harus terjadi. Iman Bapak Ibu harus berkata, hari ini kalau istri saya, anak saya, suami saya, saudara saya belum diselamatkan, maka saya punya tanggung jawab untuk memberitakan keselamatan, ya, supaya firman ini tergenapi. Ya, saya percaya maka seisi keluarga saya, seisi rumah saya juga diselamatkan. Ayat ini Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini adalah pernyataan Rasul Saul atau Rasul Paulus ketika dia berada di kota Filipi, ya, karena dia dan pengikutnya, ya, Silas. Nah, kedua orang ini ketika mereka memberitakan firman-Nya Bapa Yahweh, lalu kemudian masyarakat di sekitar itu tidak setuju, menentang. Lalu singkat cerita, mereka berdua dipenjarakan. Nah, di dalam penjara Bapak Ibu, Paulus dan Silas dirantai tangannya dan dipasung kaki mereka. Jadi kalau sampai dirantai tangan, pasung kaki, berarti orang itu dianggap berbahaya. Itu kriminal tingkat tinggi, ya. Nah, lalu kemudian Paulus maupun Silas berdoa, ya, berdoa, lalu terjadi sebuah peristiwa, sebuah mujizat. Tiba-tiba ada gempa bumi yang besar. Nah, gempa bumi itu membuat pintu-pintu penjara terbuka. Lalu kepala penjara ini dia takut, karena takutnya tahanan-tahanan itu lari keluar dari penjara. Tapi ternyata tidak terjadi, tahanan tetap ada. Paulus bilang, ya jangan takut, semua tahanan tidak lari, semua ada, ya, ceritanya seperti begitu. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang tadi di dalam Kisah Para Rasul, ya, ketika kepala penjara tanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, nah jawabannya ini, jawabannya Paulus. Dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus HaMashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka kemudian terjadi pembaruan iman besar-besaran, mulai dari kepala penjara dan dia punya pengikut-pengikutnya di dalam rumah. Mereka dibaptis dan akhirnya menjadi pengikut Yesus HaMashiach melalui pemberitaan firman dari Rasul Saul, ya. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian kita melihat bahwa gampang saja, ya. Ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach, otomatis kita sudah selamat dan masuk surga. Apakah seperti begitu? Makanya tadi pertanyaan di materi kita, benarkah ketika satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan? Ya. Nah,
ayat ini Bapak Ibu, kita harus memahami konteksnya. Kita harus memahami implikasinya seperti apa, ya. Karena kalau dibaca, sudah, kalau kita yang berpikir sempit, kita akan mengungkapkan bahwa ya sudah, ketika Papa selamat, berarti Mama dan anak-anak juga selamat. Kalau Mama selamat, berarti anak dan Bapak juga selamat. Kalau Bapak anak selamat, berarti Papa dan Mama juga selamat. Ya, itu pikiran ringan kita. Simpelnya seperti begitu. Nah, tapi kita harus tahu konteks dan implikasinya seperti apa dari firman ini, ya, sehingga tidak dalam tanda kutip semena-mena bahwa oh sudah, yang penting dalam satu keluarga satu sudah selamat, pasti otomatis semua diselamatkan, ya. Nah, kita akan belajar satu-satu Bapak Ibu. Mengenai firman itu ada empat hal yang harus kita dalami, ya. Singkat-singkat saja Bapak Ibu. Yang pertama tentang konsep pertobatan. Ya. Konsep pertobatan. Keselamatan yang dimaksud dalam kitab suci tidak secara otomatis terjadi karena satu orang percaya lalu kemudian satu keluarga diselamatkan. Tapi setiap individu dia benar-benar harus bertobat. Ya, dia harus bertobat dan percaya pada pribadi Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Yesus HaMasiah. Makanya tadi Paulus bilang, kalau engkau percaya Tuhan Yesus HaMasiah, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Ya, itu berarti ada hal yang pertama menyangkut pertobatan dulu. Ya, pertobatan ketika mengenal kebenaran. Oh ya, ketika saya dulu belum mengenal nama Bapak Yahweh dan Yeshua, saya masih dengan nama yang lama, itu berarti kita belum masuk dalam pertobatan. Kita hanya Kristen, ya. Tapi untuk mengenal bahwa sudah bertobat dan ada jaminan keselamatan, kita cuma berandai-andai bahwa ketika kita Kristen, kita akan masuk surga. Orang Kristen kayaknya sombong seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oh saya orang Kristen, saya otomatis masuk surga. Benarkah? Ya, benarkah ketika saya orang Kristen saya masuk surga? Ya, saya mau katakan, orang yang bisa masuk Samayim, ya, orang yang bisa masuk Samayim, pertama sudah pasti dia dalam pertobatan. Ya. Nah, kedua, ada organisasi, lembaga keagamaan yang kemudian menjadi wadah untuk bagaimana kita mengetahui tentang prinsip-prinsip keselamatan itu. Ya, oleh karena itu dia ada di Kristen. Walaupun ada banyak pengajaran yang kita jalani. Tapi apakah menjadi orang Kristen lantas otomatis masuk Samayim? Tidak. Ya, menjadi Kristen kalau tidak percaya kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah, sia-sia kepercayaan itu. Kalau engkau masih menyembah kepada Tuhannya orang Arab, Tuhannya orang Yunani, jangan berharap masuk Samayim walaupun engkau orang Kristen. Tapi kalau ketika engkau sudah bertobat, sudah dibaptis hidup baru, engkau ada di dalam wadah kekristenan, lalu kemudian di dalam kekristenan itu engkau percaya bahwa Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah, maka engkau pasti akan diselamatkan. Ya, jadi orang Kristen jangan sombong. Banyak orang Kristen sombong, ya. Lalu kemudian mengklaim pasti mati masuk surga. Apa benar mati masuk surga? Belum tentu kan? Kalau tidak percaya Bapak Yahweh dalam nama Yeshua, saya mau bilang tidak akan mungkin masuk surga. Ya? Karena jalan satu-satunya ke surga hanya di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua. Karena Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau tidak melalui Yeshua jalan kebenaran itu, tidak akan mungkin masuk Samayim. Ya? Oleh karena itu, pertobatan menjadi hal yang krusial. Itu satu konsep, satu pola hidup yang benar-benar harus tertanam. Intinya, percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah. Ya. Kemudian nanti ada aturan-aturan Torah yang harus diikuti. Aturan-aturan firman yang harus diikuti. Supaya jalan itu menuju kepada proses sampai kepada surga atau Samayim. Itu konsepnya. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah peran pemberitaan Injil.
Ya. Nah, ayat ini juga menekankan bahwa pentingnya memberitakan Injil kepada setiap anggota keluarga. Jadi ketika kita sudah mendapat kebenaran, sudah dibukakan tentang kebenaran, maka tugas kita memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, supaya ketika firman ini mau digenapi, maka dia bisa tergenapi. Tapi kemudian kalau kebenaran itu kita simpan sendiri untuk kita, maka jangan berharap firman ini digenapi. Itu berarti kita cuma pikir diri kita sendiri, ya. Tapi kalau kita memikirkan saudara-saudara kita, keluarga kita, dan seisi rumah kita mau diselamatkan, maka peran kita untuk memberitakan Injil kebenaran, ya, walaupun dibenci, walaupun tidak disukai, walaupun dikucilkan, walaupun tidak dipedulikan, no problem. Ya, intinya tugas saya ingin memberitakan kebenaran karena keluarga saya juga harus diselamatkan. Ya, itu tugas kita, Bapak Ibu. Nah, itu namanya tanggung jawab untuk berbagi iman yang benar di dalam keluarga kita. Kalau bisa bukan saja di dalam keluarga kita, tapi di dalam lingkungan sekitar kita. Siapapun yang kita bertatap muka, ya. Kadang-kadang ya, aman ya, kalau duduk cerita-cerita dengan ibu-ibu yang datang di sekolah, itu bagian dari memberitakan firman. Supaya semua yang mendengar, kalau dia percaya, maka dia juga diselamatkan. Ya, ada mahkota untuk orang-orang yang bisa memberitakan kebenaran dan orang lain juga diselamatkan. Ada mahkota kehidupan untuk kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada janji Elohim. Ya, janji keselamatan bagi serumah adalah memang janjinya Bapa Yahweh. Ya. Diberikan keberanian kita dan kepastian kepada orang percaya untuk memberitakan Injil juga, ya. Jadi di dalam Bapa Yahweh, ya, kita yang sudah hidup di dalam Bapa Yahweh, kita pasti diberikan kuasa, kita pasti diberikan keberanian memberitakan firman apapun resikonya. Jangan takut, ya, jangan takut, karena ada kuasa, ada otoritas, ada perlindungan daripada Bapa Yahweh. Ini bukan zaman dulu-dulu, zaman masih animisme. Jadi ketika masuk memberitakan firman, lalu kemudian ada hal-hal yang bisa terjadi sampai mengancam nyawa. Sekarang tidak ada lagi, bahkan sudah sangat minim sekali. Ya mungkin di daerah-daerah Afrika yang masih ini, atau mungkin saya tidak tahu di daerah-daerah Serap yang masih terkebelakang, ya. Tapi Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman, supaya banyak orang juga diselamatkan dan kumpulan orang-orang yang percaya dan orang-orang benar bisa tergenapi. Ya, dengan demikian maka seluruh orang yang berada di sekitar kita juga diselamatkan. Ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, keselamatan adalah pribadi. Ya, itu otomatis. Ya, iman pribadi, keselamatan pribadi. Bapak tidak bisa tarik ibu, ibu tidak bisa tarik anak, anak tidak bisa tarik bapak dan ibu. Ya, masing-masing yang mau terangkat, ya terangkat masing-masing pribadi. Yang mau rapture pribadi. Tidak ada bilang atau sabar dulu Bapak Yahweh, ini saya punya orang tua masih ketinggalan ini. Oh, tidak ada itu. Ini bukan naik kereta atau naik mobil, tidak ada itu. Keputusan jatuh, ya, palu jatuh, penghakiman jatuh, yang rapture yang tinggal. Ya, oleh karena itu, meskipun ada janji keselamatan seperti yang tadi diucapkan oleh Rasul Saul, tapi keselamatannya itu bersifat pribadi, ya, karena bergantung pada iman seseorang. Ketika orang yang sudah percaya, dia sampaikan firman kepada orang lain, menyampaikan kebenaran, apakah orang itu bisa terima atau tidak? Kalaupun tidak terima, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau dia terima, bersyukur bahwa dia akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, mungkin dia dari bagian orang-orang yang nanti dibinasakan. Ya, ada kalimat bilang kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Ya, iya. Panjang sabarnya Tuhan itu kan panjang sekali. Nanti sampai di hari kiamat.
Itu dalam masa proses pembinaan iman. Makanya kalau tidak bisa dibina, sudah pasti dibinasakan di dalam Seol atau neraka. Itu dia pun tujuan akhirnya di situ. Tapi kalau bisa untuk dibina, bisa untuk percaya Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masiah, maka orang itu diselamatkan. Tanggung jawab kita memberitakan, karena iman dan keselamatan itu masing-masing. Ya, makanya dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, kita menguatkan kita punya prinsip-prinsip keselamatan. Ya, kalau lain bisa tegur lain untuk hal yang baik, mari kita saling menegur. Ya, demi untuk kita jangan sampai salah jalan. Kadang-kadang kalau kita menilai diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mendapati kita punya kesalahan. Tidak bisa. Mesti orang lain yang menilai. Ya? Nah, orang lain yang menilai ini kadang-kadang sakit telinga. Kalau ditegur, sakit telinga. Tapi itu yang harus dijalani untuk mendapat pertobatan. Ya, untuk hidup kita bersih, untuk hidup kita bisa murni di hadapan Bapa Yahweh, ya, karena ada janji keselamatan. Nah, saya punya satu cerita ya Bapak Ibu. Saya punya satu cerita. Ada satu orang anak, dia masih SD lah, umur SD. Jadi dia punya kartapel, ya, punya kartapel. Lalu kemudian dia mau coba ini kartapel nih bagus tidak. Nah kebetulan bapak punya ayam tuh ada main-main di halaman. Kemudian dia tarik kartapel, dia panah pak, kena kepala, langsung kelepak-kelepak dan mati. Dia nengok kiri, nengok kanan, kayaknya tidak ada orang yang lihat. Dia ambil ayam itu, dia sembunyi ayam itu. Ya. Nah, singkat cerita, esok dia bersama kakaknya. Ya, dia bersama dia punya kakak pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, mereka berdua ketika jam istirahat, mereka berdua ke kantin mau membelanjakan sesuatu untuk mereka. Nah, ketika adiknya mengeluarkan uang, kakak bilang, "Hei adik, kasih uangmu kepada saya." Adik bilang, "Ya, kenapa harus saya kasih uang kepada kakak?" Kakak bilang, "Kemarinan kamu kartapel ayamnya bapak mati, kamu sembunyikan kan?" Wah, takutnya bukan main Bapak Ibu kan. Kalau kau tidak kasih kau punya uang, saya lapor kepada bapak. Ya, karena takut, akhirnya adik kasih uang jajan dia hari itu. Dia tidak jajan. Esok lagi, ya, ketika sampai di kantin, si kakak cuma bilang, "Ayam." Nah, sudah, adik sudah tahu sudah. Kalau tidak kasih uang, berarti mulai dapat lapor. Sampai hari ke-6, ya, setiap kakak teriak ayam, adik store ke kakak. Takut ketahuan kan, takut dilaporkan. Adik pikir-pikir, pulang di rumah pikir-pikir, kalau saya seperti ini setiap hari, berarti saya puasa makan di kantin, ya kan? Ini kakak untung terus. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dia datang kepada bapaknya, ya. Dia datang, lalu kemudian bilang, "Bapak, saya mau datang, saya mau menceritakan sesuatu, ya. Tapi jangan Bapak marah terhadap saya." Bapak bilang, "Ceritakan saja." Lalu kemudian bilang, "Bapak kemarin itu 6 hari yang lalu saya memanah ayamnya Bapak, mati dan saya sembunyikan." Bapak bilang, "Bapak sudah lihat dan Bapak tahu. Bapak tunggu kau datang untuk minta maaf." Ya. Akhirnya ketika masalah sudah selesai dengan Bapak, esoknya, ya, hari berikut ketika sampai di sekolah, kakak mau japri adik ayam, adik bilang, "Oh tidak, saya sudah lapor kepada bapak saya dan bapak saya sudah tahu." Ya, maka kakak tidak bisa lagi untuk menjapri adiknya. Apa makna ini Bapak Ibu? Makna ini, kalau kita hidup terus dalam dosa, kita hidup terus dalam hal yang tidak benar, kira-kira damai sejahtera tidak? Tidak akan damai. Karena kenapa? Si setan itu akan terus mendakwa kita, si setan terus akan mengintimidasi kita untuk kita sembunyikan kita punya, akhirnya kita hidupnya tidak tenang. Makanya tidak enak, tidurnya tidak enak, bersosialisasi tidak enak. Karena kenapa? Hidup dalam ketakutan dan intimidasi. Makanya betul-betul kita harus datang kepada Bapa Yahweh, meninggalkan segala perbuatan dosa kita, dan kita menuju kepada pertobatan yang hakiki.
supaya Bapa di sorga, Bapa yang panjang sabar, Bapa yang bisa mengampuni perbuatan dosa anak-anaknya. Ya, seperti kita manusia, kita sudah penuh dengan dosa. Tapi kemudian kalau kita sendiri yang mau menghapus dosa kita, ya tidak bisa. Akhirnya Bapa Yahweh atau harus turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, di dalam Yesua Mesias, untuk menyelamatkan kita, ya, untuk menghubungkan lagi kita yang sudah terputus dengan Bapa Yahweh. Kan kita punya hubungan, kita lah Adam diusir dan jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan ini terputus. Nah, Bapa Yahweh kembali untuk mengaitkan kita. Bapa Yahweh bilang ini, saya tunggu kau untuk datang menyampaikan kau punya kesalahan. Selesai, saya hapus. Seperti Tipex, ya kan? Bilang apa? Ketika noda seperti kermisi, ya, merah seperti kermisi, tapi akan putih seperti saja dari kita kalau kita mau datang. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9, ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mirip-mirip, ya, sama seperti tadi di kisah para rasul yang disampaikan oleh Rasul Saul. Ya, di Roma pun begitu, ya. Sebab jika kau mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sekarang hidup dengan kebenaran, karena kita sudah mengakui siapa yang menyelamatkan kita. Ya, orang di luar sana mungkin masih bingung, masih tetap dengan prinsip, ya, Yesua dan Yesus sama saja, iya kan? Kadang-kadang di dalam ibadah Yesua, nanti di luar Yesus. Pada itu dua pribadi yang berbeda, nama saja sudah berbeda, ya. Oh, Bapak Yahweh dan Allah itu sama saja, kan? Kita kan sembah sama-sama, kita orang Kristen. Tidak sama, siapa bilang sama? Ya kan? Nama Domingus dan nama Yonatan ya beda lah. Ya, mau ke rumah Domingus dan ke rumah Yonatan juga beda. Jadi kalau tujuannya ke Domingus, tapi cari rumahnya Yonatan, sampai kapanpun tidak akan pernah ada ke rumah Domingus. Ya kan? Itu contohnya seperti begitu. Kalau percaya Bapak Yahweh tapi masih menyebut dan menyembah nama ilah-ilah bangsa-bangsa, ya tidak akan mendapatkan tempat yang layak. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, Bapak Ibu bisa paham? Bahwa satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Tidak gampang, ya. Tidak otomatis gampang. Nah, kita berbicara dari tadi menyangkut diselamatkan dan keselamatan, ya. Pokoknya selamatlah, ya. Nah, keselamatan itu dari mana? Kalau di Efesus bilang, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu, karena itu karunia Elohim. Bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Jadi kita sudah menulis sekali, jangan sombong sebenarnya, kalau bahasa kasarnya jangan sombong. Keselamatan itu milik saya yang tentukan. Bapak Yahweh bilang, keselamatan saya yang tentukan. Engkau mau berbuat baik sebaik-baik apapun, keselamatan saya yang tentukan. Kita hanya menjalani prosesnya. Kalau kita berjalan ikut rambu-rambunya Bapak Yahweh, ya pasti kita akan mendapat keselamatan. Tapi kalau kita berjalannya sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, maka keselamatan itu akan jauh. Walaupun kita sudah diselamatkan. Ada perbedaan antara diselamatkan dan keselamatan yang tadi saya sampaikan. Ya, ini Bapak Ibu, diselamatkan dan keselamatan. Ya, karena tadi kita berbicara mengenai keselamatan, diselamatkan. Nah, apa perbedaan antara diselamatkan dan keselamatan? Ini dia Bapak Ibu. Diselamatkan adalah tindakan atau proses di mana seseorang dibebaskan dari suatu bahaya atau keadaan yang mengancam. Sementara keselamatan adalah
tujuan akhir, kondisi yang ingin dicapai yaitu terbebas dari kutuk dosa dan mendapatkan kehidupan abadi bersama Tuhan. Intinya, diselamatkan adalah tindakan atau proses untuk mencapai tujuan atau terbebas dari bahaya, sedangkan keselamatan adalah tujuan akhir. Bapak Ibu bisa tangkap? Kita sudah diselamatkan. Saya mau katakan, kita sudah diselamatkan. Kenapa saya bilang kita sudah diselamatkan? Kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh dalam Yesua, kita sudah dibaptis dan hidup baru. Itu kita sudah diselamatkan. Tapi apakah kita memperoleh keselamatan? Belum. Kita harus di sini bilang menjalani proses dulu. Setelah kita hidup baru, kita menjalani proses. Ketika kita dibaptis, kita harus masuk padang gurun untuk proses itu, memurnikan kita mencapai tujuan akhir, yaitu keselamatan. Tujuan akhirnya di samayin ketika kita rapture. Makanya tadi saya bilang, orang Kristen berpikir ini, oh saya sudah selamat. Anda diselamatkan, tapi belum tentu Anda memperoleh keselamatan. Nah, begitu pula dengan kita di sini, hati-hati Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan otomatis. Diselamatkan dari ancaman dosa, diselamatkan dari penghakiman, diselamatkan dari kutuk dosa, kutuk turunan, ya. Tapi keselamatan cari masing-masing. Keselamatan cari masing-masing Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, tidak bisa Bapak pegang ibu tangan, ibu pegang anak tangan, lalu kemudian terangkat sama-sama, tidak bisa. Ya, masing-masing dengan imannya yang membuat dia mencapai keselamatan. Nah, keselamatan itu kasih karunia dari Bapa Yahweh. Ketika dia melihat bahwa timbangannya itu engkau berbuat benar di hadapan matanya, maka engkau memperoleh keselamatan. Tapi walaupun engkau sudah diselamatkan, sudah hidup baru, sudah melaksanakan perayaan, tapi kalau engkau hidupnya masih timbang-timbang, sekali-sekali panas, sekali-sekali dingin, sekali ikut Tuhan, sekali sabar dulu, kita kayaknya main-main dulu, ya? Itu berarti keselamatan Anda nanti dipertanyakan. Keselamatan diselamatkan sama seperti tiket yang kita pegang, ya. Saya pernah ulang-ulang kali, tiket yang kita pegang untuk dari Ambon ke Jakarta. Tapi apakah kemudian tiba-tiba kita simsalabim lalu muncul di Jakarta? Tidak. Kita harus naik mobil dari rumah atau naik motor sampai di bandara naik pesawat baru sampai di Jakarta. Itulah keselamatan kita. Tujuan kita kan sampai di Jakarta. Jadi kita sudah diselamatkan, kita pegang tiket, kita sudah diselamatkan. Tergantung kita proses, kita mau pergi atau tidak. Jangan-jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Ya, jangan-jangan sampai trompet sekali berbunyi, kita ketinggalan. Maka keselamatan buyar. Selama ini kita sudah menjalani hidup sia-sia. Jadi jangan sia-siakan ketika kita sudah diselamatkan. Kita harus berjuang untuk mendapat keselamatan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai keselamatan, ya, itu berarti cuma di dalam Yeshua HaMashiach. Kita akan lihat Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya taruh Yeshua dan Yasa. Ya, Yeshua dan Yasa. Ini Yeshua, ini Yasa, ini Yeshua. Ya. Yotsin wa ayin. Yasa Yotsin ayin. Ya. Nah, nanti kita bedah lebih dalam Bapak Ibu. Apakah ada korelasi antara Yeshua dan Yasa? Ya, karena ini menyangkut konsep-konsep keselamatan. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, Yeshua dia adalah keselamatan atau Yahweh yang menyelamatkan. Dia cuma satu kata. Ya, banyak orang di luar sana kan ada yang pakai Yahshua, ada yang pakai Yehosua, ada yang pakai Yahusa. Memang betul, dia punya artinya Yahweh menyelamatkan. Tapi yang pakai itu dua kata yang digabung jadi satu. Tapi kalau Yeshua ini cuma satu kata, nama orang. Beda dengan Yahshua. Betul, tetap Yahweh menyelamatkan. Ya. Tapi kita mesti membedakan mana nama, mana sebutan. Ya, mana kata kerja, mana kata benda. Supaya kita tidak keliru. Nah, Yeshua dia adalah keselamatan atau Yahweh yang menyelamatkan, ya. Jadi bukan Yeshua, bukan Yehosua, bukan Yahusa, ya, Yahusa. Ya. Nah,
Yesua dalam maknanya berarti menyelamatkan, melepaskan, memberikan ruang kelegaan yang terdiri dari huruf Yod, yaitu melambangkan tangan atau karya atau kekuatan aktifnya Tuhan. Ya. Kemudian Shin yang melambangkan gigi atau simbol menghancurkan atau memakan, melambangkan kehancuran musuh. Lalu kemudian Wow, yaitu kait atau penghubung, simbol hubungan antara langit dan bumi yang tadi saya bilang. Setelah Tuhan Yesus turun, kita kembali dikaitkan dengan Bapa Yahweh yang sudah terputus. Ya, kemudian yang berikut yaitu ayin, yaitu mata atau penglihatan rohani atau pemahaman. Yod, Sin, Waw, Ayin. Ya, apa artinya Bapak Ibu? Tangan Tuhan bekerja untuk menghancurkan dan membuka mata rohani manusia untuk melihat keselamatannya. Ya, perhatikan yang saya kasih huruf merah. Ya, menghancurkan penindasan dan membuka mata rohani manusia. Yod, Sin, Waw, Ayin. Jadi kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan kita, membuka mata rohani kita. Kalau selama ini tertutup, dia buka supaya kita tahu kita sudah berbuat kesalahan, kita mengaku dosa kita, supaya Bapa Yahweh bisa mengampuni dosa kita. Ya. Nah, kemudian yang berikut Yasa. Ya, Yod, Sin, Ayin. Yasa digunakan dalam perjanjian lama sebagai tindakan Elohim membebaskan umatnya. Kita bisa lihat di Mazmur 20 ayat 6 dan Yesaya 43 ayat 11. Saya minta satu orang baca Mazmur 20 ayat 6. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanmu. Yesaya 43 ayat 11, sambung. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tahu, Yasa itu tidak terlepas dari Yesua. Dalam perjanjian lama, nabi-nabi, mulai dari Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub dan segala macam sampai Musa, mereka berbicara dengan siapa? Dengan roh Bapa Yahweh. Apakah Yesua sudah ada saat itu? Belum. Yesua ada di dalam roh Bapa Yahweh itu yang berbicara saat itu kepada Abraham, kepada Musa, kepada semua orang percaya saat itu. Karena Tuhan kita adalah roh, tidak bisa dilihat. Nah, ini yang disebut Yasa. Jadi itu roh Tuhan kita, ya, roh Yesua yang ada saat itu. Ya, roh Bapa Yahweh yang berbicara kepada umat manusia melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang percaya saat itu. Nah, di dalam Yasa yang tadi saya bilang ada Yod, Sin, Ayin. Yod, tangan Tuhan bekerja. Ya. Kemudian Sin menghancurkan penindasan. Ya. Lalu kemudian Ayin membuka mata rohani umat untuk melihat kebenaran. Ya. Apa maksud dari Yasa? Tangan Tuhan menghancurkan musuh dan membuka jalan kebebasan, sehingga umatnya dapat melihat dan berjalan dalam kebenaran. Ya. Kalau tadi menghancurkan penindasan dan membuka mata rohani manusia, sementara Yasa menghancurkan musuh dan membuka jalan kebebasan. Dua-duanya sama. Karena Yasa yaitu Yesua, Yesua yaitu Yasa. Ya, dalam roh pada zaman perjanjian lama ketika Tuhan Bapa Yahweh berbicara kepada umat-umatnya, kepada nabi-nabinya. Ya. Nah, hubungan antara Yesua dan Yasa, ya, kan kembali pertanyaan, hubungan antara Yesua dan Yasa. Jadi Yesua adalah pribadi dari Yasa, ya. Yesua itu Yasa sendiri, Yasa itu Yesua sendiri, roh Bapa Yahweh itu sendiri, ya. Ketika di perjanjian baru kemudian dia turun dalam wujud manusia, yaitu Yesua. Tapi sebelum itu, ya, yang berbicara kepada
mereka para nabi itu roh Bapa Yahweh. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan roh. Jadi Yesua sama dengan pribadi dari Yasa itu. Nah, Yesua bukan hanya pemberi keselamatan, tetapi dia adalah keselamatan itu sendiri. Amin. Ya. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 30 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Ya. Jadi, Bapak Ibu, keselamatan bukan hanya konsep abstrak, tetapi nyata, aktif, dan memulihkan seluruh kehidupan manusia. Yang tadi saya katakan, ketika kita dalam penindasan, kita sudah dibebaskan, ya, menuju kepada kebebasan. Ketika kita di tempat yang sempit dulu, karena terkungkung dengan dosa, kita sudah keluar luas, sudah bebas, atau mekaf. Lalu kemudian, dulunya kita dibutakan oleh mata rohani kita. Sekarang kita di penglihatan dibukakan mata rohani kita juga. Dulu mata rohani kita cuma terkungkung. Oh, yang saya percaya, ya, Arab dan Yunani itu kita pertahankan mati-matian. Bahkan pada saat konflik pun kita pertahankan mati-matian. Ya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Tuhan membukakan penglihatan rohani kita bahwa itu bukan Tuhan namanya. Yang benar adalah Bapa Yahweh dalam nama Yesus Mesias. Ya, itu. Bersyukur kita sudah dibuka, kita sudah dibebaskan, kita sudah keluar menjadi orang yang terlepas. Kita sudah dibukakan mata rohani kita. Ya. Bersyukur Bapak Ibu. Ya, kalau kita sekarang sampai pada tahap ini, Bapa Yahweh masih tetap memelihara kita, tidak menggoncangkan iman kita. Si Satan dalam bentuk apapun tidak menggoncangkan iman kita. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, si Satan juga tidak pernah tidur. Dia akan terus berupaya untuk bagaimana kita jatuh dalam dosa. Dia akan terus berupaya untuk bagaimana kita menjadi pengikut-pengikutnya. Ya, kalau dia tidak bisa menghancurkan persekutuan Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dia lakukan. Satu, dia menjadikan kita merasa diri paling benar. Iya kan? Yang berikut, yang kedua, dia akan membuat kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita lupa untuk datang di hadirat Tuhan. Ya? Satu tadi, kita dibuat bahwa kita merasa diri paling benar. Itu berarti kita akan bersifat egois, sombong, angkuh, tinggi diri. Lalu kemudian dia membuat kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai akhirnya kita tidak bisa datang di hadirat Bapa Yahweh. Kita tidak bisa berkumpul untuk memuji Bapa Yahweh. Pada Tuhan bilang apa? Lebih baik sehari di rumahnya daripada 1000 hari di luar. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai setan mencuri damai sejahtera dari kita. Mencuri dengan apa yang tadi saya katakan. Membuat kita merasa diri benar, dan membuat pekerjaan menutupi segala kegiatan kita untuk kita datang di hadirat Bapa Yahweh. Kalau kita sudah jauh dari hadirat Bapa Yahweh, Bapak Ibu, maka dengan sendirinya damai sejahtera akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, kalau damai sejahtera hilang Bapak Ibu, istilah orang sumbu pendek, takori sedikit meledak, takori sedikit meledak. Karena kenapa? Sudah tidak ada damai sejahtera. Istri bikin salah, laki bakal lain. Ya, anak bikin salah, mama bakal lain. Atau bapak bikin salah, mama. Jadi akhirnya dalam rumah tidak tenang. Ya, akhirnya dalam persekutuan tidak tenang. Karena kenapa? Sudah tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan kita kasih kesempatan untuk si Satan mencuri damai sejahtera dari kita. Ya, perkuat persekutuan kita. Ambil waktu dengan Bapa Yahweh, ambil waktu untuk baca kitab suci. Lebih dekat kita dengan Tuhan, maka setan tidak akan bisa menerobos kita. Ya, saya mau katakan, ketika seumpamanya kita sakit, ya, ketika kita sakit, jangan buru-buru kita bilang ada orang pelet atau ada orang kirim apa namanya santet. Jangan buru-buru. Kalau Anda buru-buru berpikir seperti itu, berarti Anda bukan orang yang beriman kepada Bapa Yahweh. Kalau kita beriman kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Mesias, percayalah bahwa tidak ada satu orang pun bisa santet kita. Ya. Tapi kalau sampai bisa tersantet, berarti dipertanyakan imanmu. Imanmu ragu-ragu apa imanmu kuat sampai kalau tembus. Ya. Jadi jangan
kita sedikit-sedikit ketika sakit, wah ini ada orang yang santet, ini ada, kalau orang ini ada orang bikin apa. Lalu kemudian pilih orang pintar, maka kita menjadi orang bodoh. Ya, padahal kita sudah diberikan hikmat pada Bapak Yahweh, kita menjadi lebih pintar dari orang yang tukang-tukang berobat orang. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi pertahankan imanmu supaya sampai pada akhirnya Bapak Yahweh tetap bersama-sama dengan kita. Nah, Yesua sebagai Yasa yang tergenapi, ya, tergenapi dalam wujud manusia. Roh yang tergenapi dalam wujud manusia, yang bisa dilihat dengan mata kita. Ya memang sekarang kita tidak lihat. Zaman rasul-rasul perjanjian baru itu yang mereka lihat secara langsung. Kita sekarang diberikan karunia, kita tidak melihat tapi kita percaya. Itu lebih luar biasa Bapak Ibu. Mereka yang melihat saja, mereka menyangkal Tuhan Yesus Masiah. Kita yang tidak melihat tapi kita percaya, itu berarti kita punya jadi anak emasnya Bapak Yahweh. Tidak melihat tapi percaya. Mereka yang melihat tapi tidak percaya. Bangsa Israel kan sampai sekarang masih 50-50 antara percaya Yesus dan tidak. Bahkan mereka masih menunggu Mesias itu datang. Walaupun mereka melihat loh Bapak Ibu, segala sesuatu sejarah terjadi di sana. Nah kita yang sudah diberikan anugerah, dibukakan karunia, lalu kemudian kita diselamatkan. Nah kita menjalani proses kehidupan kita supaya kita mendapat keselamatan. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat atau Mesias selain aku. Ya. Nah, kata Mesias di sini juga adalah akar kata dari Yasa atau penyelamat. Ya. Nah, Yesua adalah penggenapan dari deklarasi ini. Dia adalah satu-satunya penyelamat umat manusia. Makanya saya bilang, selain di luar apapun, kalau tidak mengakui Bapak Yahweh dalam nama Yesua, jangan berharap bisa memperoleh keselamatan. Bersyukurlah kita sampai saat ini, kita sudah diselamatkan dan sementara menuju pada proses untuk mendapat keselamatan. Ya, sangkakala berbunyi, maka kita pasti akan juga bersama-sama dengan Yesua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ungkapan satu orang percaya seisi rumah diselamatkan adalah janji dari Bapak Yahweh untuk mendorong orang percaya memberitakan Injil kepada keluarga mereka. Ya, namun keselamatan tetaplah sebuah pilihan pribadi yang melibatkan pertobatan dan iman kepada Yesua Masiah. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kalau kita mau keluarga kita diselamatkan, tugas kita yang tadi saya bilang ada 4 hal itu, ya. Pertobatan, janji Elohim, kemudian yang 2 itu menjadi tanggung jawab kita supaya firman ini tergenapi. Kita dan seisi keluarga kita, bila perlu saudara kita semua juga diselamatkan. Jangan kita sendiri, ya. Kita semua di sini saya percaya ketika sudah diselamatkan janji keselamatan, kita akan capai target itu. Pada saatnya, sangkakala berbunyi, kita sama-sama rapture. Demikian firman Bapak Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Diberkatilah kita semua.